Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat dan jujur semua. Selama beberapa menit ke depan, saya Miss Haja Wardah, saya Mr. Karsim Paresi akan mengajak kalian semua untuk belajar 9 nilai anti korupsi di Indonesia. Nah, 9 anti korupsi di Indonesia yang pertama adalah jujur, yang kedua disiplin, kemudian yang ketiga tanggung jawab, yang keempat adil, yang kelima berani, yang keenam peduli, yang ketujuh kerja keras, yang kedelapan mandiri, dan yang kesembilan sederhana. Pak Karsim, semakin banyak anak-anak yang melaksanakan 9 nilai anti korupsi, maka ia sudah pantas dijadikan teladan dalam pemberantasan korupsi. Tapi Miss Wardah, apakah anak-anak di rumah sudah menjalankan 9 nilai anti korupsi? Begini Pak Karsim, 9 nilai anti korupsi itu tidak mesti dilaksanakan di rumah. 9 nilai anti korupsi tersebut bisa dilaksanakan di mana saja, seperti di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Pembelajaran keempat yaitu muatan PPKN. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari dan mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara benar. Kemudian menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong secara benar. Nah, ayo kita amati perilaku orang-orang di sekitar kita. Nah, apakah perilakunya ini sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila atau tidak? Nah, kita lihat. Nah, ini kita perhatikan tabel pengamatan. Nah, ini pengamatannya di sekolah ya, pengamatannya di sekolah. Kemudian kegiatan pengambilan keputusan. Nah, ini pengambilan keputusan ini termasuk ke dalam sila keberapa, anak-anak? Ada yang tahu? Oh iya, betul. Kegiatan pengambilan keputusan ini termasuk ke dalam sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kemudian kita amati nih. Yang pertama, yang termasuk kegiatan pengambilan keputusan di sekolah, ini adalah pemilihan ketua dan pengurus kelas. Kemudian yang kedua, ini adalah musyawarah penyusunan tata tertib sekolah. Kemudian yang ketiga, musyawarah dalam penentuan kegiatan pembangunan prasarana sekolah. Kemudian yang keempat, rapat anggota tahunan koperasi sekolah. Kemudian yang kelima, rapat pembahasan program dan kegiatan sekolah. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan di sekolah. Nah, ini termasuk ke dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kita lihat di sini ada
dua gambar ya, ada dua gambar. Yang pertama ini gambar sedang memusyawarahkan untuk pemilihan ketua kelas dan juga pengurus kelas. Nah, kemudian yang di bawah ini gambar sedang pemungutan suara ya, pemungutan suara. Kemudian ini sedang dilakukan penghitungan suaranya ya. Nah, di dalam bermusyawarah kalian harus memperhatikan sikap-sikap dalam bermusyawarah. Tentunya dalam bermusyawarah kita harus disiplin. Ya, disiplin dalam hal apa? Tentunya kita disiplin dalam hal waktu. Ya, kemudian disiplin dalam mengikuti rapat tersebut. Ya, jangan sampai kita mengikuti rapat ya, tetapi jadwal yang sudah dijadwalkan itu contoh jam 8. Nah, tetapi kita datangnya jam 8.15 atau jam 8.30. Nah, itu tidak menunjukkan disiplin dalam rapat. Nah, kemudian di dalam pemilihan ketua kelas juga ini kita harus adil. Ya, harus adil. Nah, adil dalam arti apa? Ya, contohnya dalam pencalonan ketua kelas atau pengurus kelas. Ya, jadi semuanya anggota kelas ini berhak untuk menjadi calon ketua kelas dan pengurus kelas. Nah, nanti setelah dipilih, nanti biasanya muncul tuh ada 2 atau 3 calon. Nah, kalau di sini gambarnya ini ada 3 calon nih, calon ketua kelasnya. Nah, kemudian ini yang gambar kedua ini sedang melakukan penghitungan suara, ya, penghitungan suara. Nah, dalam penghitungan suara, nah ini yang menjadi petugas daripada yang menghitung kemudian yang nulis, ini harus berperilaku apa? Berperilaku jujur, ya. Jangan sampai temennya memilih calon A, tetapi karena yang kalian tidak suka dengan calon A, maka kalian tidak disebutkan atau disebutkan yang kalian suka. Nah, itu berarti bohong. Itu tidak menandakan kejujuran. Nah, kemudian setelah kalian memilih dan terpilih ketua kelasnya siapa, jadi kalian harus ikut bertanggung jawab atas keputusan-keputusan bersama. Jadi apapun yang direncanakan dalam musyawarah untuk ketertiban kelas, kenyamanan dalam belajar, itu kita harus bertanggung jawab, ikut bersama-sama ya dalam program-program kelas. Nah, ini kita mengadakan pengamatan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, kemudian kita lihat, nah ini tabel yang kedua. Ini lokasi pengamatannya kita di rumah kita nih, di rumah kita. Kemudian kegiatan pengambilan keputusan ini masih nilai-nilai sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini yang pertama, musyawarah pembagian tugas masing-masing setiap anggota keluarga. Kemudian yang kedua, musyawarah dalam penyelesaian permasalahan keluarga. Kemudian yang ketiga, musyawarah dalam memilih sekolah untuk anak. Kemudian yang keempat, musyawarah dalam menentukan kebutuhan yang harus dibeli. Nah, ini termasuk kegiatan-kegiatan ya di rumah yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila yang keempat. Nah, kita lihat
Yang gambar yang ini nih, yang kayak gambar kartun ini ya. Nah, ini sedang memusyawarahkan pembagian tugas di rumah nih. Nah, mungkin nanti nih ada berapa keluarga ya. Nah, ini ayah bundanya, kemudian anak-anaknya. Nah, ini dalam pembagian tugas ini tentunya harus menjunjung tinggi rasa keadilan ya. Jadi kerjaan-kerjaan yang ada di rumah atau kegiatan di rumah itu bisa dibagi ya. Contohnya kalian dibagi tugasnya itu menyapu lantai, kemudian mengepel lantainya. Kemudian kakak kalian tugasnya ada yang mencuci piring, kemudian juga ada yang bagian beres-beres di dalam rumah ya. Orang tua, orang ibu itu memasak, kemudian bapaknya juga bisa ikut membantu di halaman atau menyapu halaman dan lain-lain. Nah, ini harus adil di dalam pembagian tugasnya. Kemudian setelah kita mendapatkan tugas tersebut, tentunya kita harus apa? Harus kerja keras. Ya, harus kerja keras supaya apa? Supaya hasilnya itu baik. Ya, rumah menjadi nyaman, menjadi bersih. Kemudian juga rumah menjadi penghuninya tersebut menjadi nyaman juga, gitu ya. Nah, kemudian mandiri, kita harus mandiri nih. Jangan sampai sudah diberikan tugas masih juga harus didampingi oleh orang tua. Dia harus mandiri di dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian penuh rasa tanggung jawab. Ya, sudah diberikan tugas, maka kita harus rutin, jangan sampai hanya satu kali sononya tidak mengerjakan. Nah, ini contoh-contoh ya nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat. Ini pengamatannya di rumah. Nah, kemudian kita lanjut pengamatan di masyarakat ya. Di masyarakat. Di masyarakat juga banyak kegiatan-kegiatan di masyarakat itu yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, ya khususnya Pancasila sila keempat. Nah, salah satunya contohnya di masyarakat itu kerja bakti ya, kerja bakti. Nah, di situ pada saat kerja bakti itu kan contohnya mengerjakan atau membersihkan lingkungan ya, lingkungan masyarakat. Kemudian juga bisa penyusunan ronda malam. Nah, untuk ronda malam nanti kalian juga setelah dewasa, setelah remaja kemudian dewasa ya. Nah, itu kita harus mempunyai keberanian keluar malam yang menjaga lingkungan. Dua, kerja bakti ya, kita harus peduli terhadap lingkungan supaya lingkungan kita menjadi bersih. Nah, itu contoh-contoh pengamatan di sekolah, di rumah, kemudian juga di masyarakat. Ini termasuk ke dalam nilai-nilai daripada Pancasila. Nah, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Nah, untuk itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian ini tugas kalian setelah tadi mempelajari nilai-nilai daripada sila yang keempat. Tugas kalian ini adalah
menuliskan contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Nah, tadi tinggal dituliskan saja di sini, atau dengan ada lagi yang lainnya boleh dituliskan, catat ya. Kemudian apa dampak yang ditimbulkan dari perilaku yang sesuai dengan Pancasila? Nah, kemudian juga kita lihat contoh perilaku yang tidak sesuai. Nah, ada nggak nih di sekolah, di rumah, di masyarakat, ada nggak contoh perilaku yang tidak sesuai? Nah, ini catat ini. Kemudian dampak yang ditimbulkan apa saja. Ya, anak-anak, mungkin itu pembelajaran kali ini. Sekian pembelajaran tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran keempat, muatan PPKN. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.